Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-67. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka sampai juga Anusapati pada puncak kemampuannya. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun segera justru meloncat menjauh. Sejenak dibangunkannya ilmu yang diterimanya dari Mahesa Agni, Gundala Sosro. Lawannya terperanjat melihat ia membangun ilmu puncaknya. Karena itu, ia pun segera mempersiapkan dirinya pula, sehingga orang itu pun telah mempersiapkan kemampuannya untuk melawan Aji Gundala Sosro. Sejenak kemudian maka Anusapati telah siap untuk melepaskan ilmunya itu. Karena itu, dengan sorot mata yang membara, perlahan-lahan ia maju mendekati lawannya. Tiba-tiba saja ia meloncat dengan kecepatan yang seolah-olah tidak dapat diikuti dengan mata telanjang, menyerang lawannya dengan ajian yang dahsyat itu. Ternyata lawannya pun cukup tangkas pula. Ia tidak membenturkan ilmunya melawan ilmu Anusapati. Dengan sigapnya ia meloncat menghindar, sehingga tangan Anusapati yang terayun itu tidak mengenai sasarannya. Tetapi Anusapati tidak dapat menahan ayunan tangannya yang dilandasi dengan ilmu tertinggi itu, agar tidak merusak tubuhnya sendiri. Sehingga dengan demikian, ketika ayunan tangannya itu menyentuh batu-batu padas yang berserakan, maka batu itu seolah-olah meledak karenanya. Tetapi Anusapati tidak boleh tinggal diam. Ketika batu padas yang tersentuh tangannya itu meledak, lawannya telah meloncat pula menyerangnya. Meskipun Anusapati tetap dalam ilmunya yang tertinggi, namun ia tidak dapat menangkis serangan itu. Yang Anusapati sadar bahwa serangan itu adalah serangan yang dilambari dengan kekuatan yang dahsyat pula. Karena itu, maka Anusapati pun segera meloncat menghindar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan serangan lawannya. Seperti serangan Anusapati, maka serangan lawannya pun tidak mengenai sasarannya pula. Tetapi ketika tangan orang itu menyentuh batu pula, maka batu itu pun pecah berserakan. Anusapati tidak membiarkan kesempatan itu. Selagi lawannya sedang melepaskan pukulannya, dengan cepatnya pula ia menyerang dengan ayunan tangannya yang dilandasinya dengan Aji Gundala Sosro. Tetapi keduanya memang orang-orang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Serangan-serangan mereka yang dilandasi dengan ilmu yang hampir tidak terlawan itu tidak segera dapat mengenai sasarannya, sehingga batu-batuan di tanah itulah yang menjadi sasaran tangan mereka. Batu-batu padas dan batu-batu hitam, bahkan kadang-kadang tangan mereka mencapai seonggok pasir yang seolah-olah dilontarkan memencar ke sekitarnya.
Sumekar menjadi berdebar-debar di dalam hati. Perkelahian itu benar-benar suatu perkelahian yang dahsyat. Tangan-tangan yang terayun-ayun di dalam arena perkelahian itu bagaikan sayap-sayap maut dan sepasang raksasa yang berlaga di udara. Loncatan dan serangan mereka hampir tidak dapat diikuti dengan tatapan mata biasa. Di dalam keremangan malam, keduanya bagaikan angin pusaran yang kelam berputar mengerikan. Demikianlah yang terjadi untuk beberapa saat lamanya. Sumekar justru menjadi semakin cemas melihat perkelahian yang sengit itu. Ternyata kekuatan Aji Gundala Sosro di dalam hal ini tidak segera dapat mengakhiri perkelahian itu. Bahkan dengan demikian, keduanya semakin tenggelam di dalam perkelahian yang semakin dahsyat, seolah-olah tidak akan ada akhirnya. Apakah aku harus menunggu sampai fajar menyingsing dan putra mahkota itu akan terlambat? Sumekar berkata di dalam hatinya. Tetapi agaknya Anusapati pun menyadari akan hal itu. Ternyata tandangnya menjadi semakin garang di dalam kemampuan tertingginya, sehingga perkelahian itu menjadi mengerikan. Batu berserakan dan pasir berhamburan di udara, seolah-olah tanah di sekitar perkelahian itu telah dilanda oleh gempa bumi yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Namun pada akhirnya perkelahian itu pun sampai kepada puncaknya. Akhirnya mereka tidak sabar lagi membiarkan diri mereka meloncat berputaran. Serang menyerang dan sambar menyambar tidak berketentuan. Keduanya akhirnya memaksa diri mereka untuk segera melihat siapakah sebenarnya di antara mereka yang berhak memenangkan perkelahian itu. Itulah sebabnya, maka tanpa berjanji seakan-akan keduanya telah bersepakat untuk membenturkan kekuatan mereka masing-masing. Demikianlah, dengan berdebar-debar Sumekar melihat keduanya menjadi semakin cepat bergerak, menyerang dan bahkan sekali-sekali mereka telah menyentuhkan kekuatan mereka, seakan-akan mereka sedang menilai ilmu masing-masing. Sumekar masih tetap bersembunyi di tempatnya, betapapun ia menjadi berdebar-debar. Tetapi ia sama sekali tidak beranjak dari tempatnya. Dengan kagum ia melihat bagaimana Anusapati telah mengungkapkan ilmu yang diterimanya dari Mahesa Agni. Meskipun putra mahkota itu belum berpengalaman, namun ia dapat mengeterapkan ilmunya dengan mapan. Bertempur yang sebenarnya memang berbeda dengan sekedar latihan saja. Di dalam latihan, masing-masing pihak sadar bahwa serangan yang dilancarkan oleh lawan berlatih bukanlah serangan yang berbahaya. Karena itu, sama sekali tidak akan ada kekhawatiran seandainya karena lengah, pihak yang lain tidak dapat menghindarkan diri. Kini Sumekar telah melihat dengan mata kepala sendiri, Anusapati telah melakukan perkelahian. Perkelahian yang tidak berpura-pura dan terkendali. Ia sudah mencoba mempergunakan segala macam ilmu yang ada padanya. Sekali-sekali terbayang di dalam rongga mata Sumekar adik Anusapati yang bernama Tohjoyo. Meskipun ia berguru rangkap, tetapi ia tidak akan dapat mengimbangi kemampuan Anusapati untuk waktu yang sangat panjang. Meskipun seandainya Mahesa Agni sendiri yang mengajar Tohjoyo, namun keadaannya yang lain dan Anusapati yang prihatin itu
pasti tidak akan dapat membuatnya seperti Anusapati pula dalam waktu yang singkat. Tanpa sesadarnya Sumekar menengadahkan wajahnya. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun Toh Joyo dan Ayahanda Sri Rajasa tidak ada, tetapi bahaya juga bagi Anusapati apabila ia terlambat masuk ke halaman istana. Setiap kali Sumekar hanya dapat menelan ludahnya, ia tidak dapat memperingatkan Anusapati bahwa warna semburat langit telah memerah pula. Sebentar lagi, fajar pasti akan segera muncul. Tetapi ia tidak akan menunggu terlalu lama. Menilik tanda-tanda yang dilihatnya, maka perkelahian itu benar-benar telah sampai pada akhirnya. Apalagi ketika Sumekar melihat Anusapati sendiri telah memperhatikan wajahnya sekilas. Sumekar menyangka bahwa Anusapati pun telah menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit. Demikianlah, maka akhirnya Anusapati tidak ingin lagi menghindarkan diri dari serangan lawannya. Apapun yang akan terjadi, ia akan membenturkan Aji Gundala Sosro yang belum matang itu untuk melawan ilmu lawannya. Hidup atau mati, perkelahian itu harus segera berakhir. Karena itu dengan berdebar-debar, Sumekar melihat Anusapati bersiap dengan mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan serangan lawannya yang kemudian meluncur seperti petir yang menyambar di langit. Sejenak kemudian, maka terjadilah sebuah benturan yang dahsyat dari dua kekuatan. Sumekar yang melihat benturan itu membeku di tempatnya. Darahnya seolah-olah berhenti mengalir oleh ketegangan yang membakar jantungnya. Sejenak kemudian ia melihat Anusapati terlempar beberapa langkah dan jatuh terbanting di atas pasir. Beberapa kali Anusapati terguling, namun kemudian ia menggeliat sekali. Lalu diam. Anusapati telah pingsan. Benturan itu ternyata telah mengguncang seluruh isi dadanya. Jantungnya seakan-akan telah rontok bersama iga-iganya. Matanya menjadi kabur dan malam yang gelap menjadi semakin gelap, sehingga semuanya menjadi hitam pekat. Ternyata kekuatan lawannya adalah kekuatan yang sangat besar melampaui kekuatan Aji Gundala Sosro yang telah dimilikinya. Aji Gundala Sosro yang belum masak. Pada itu, di dalam keremangan malam, Sumekar melihat lawan Anusapati masih berdiri tegak. Ia hanya terdorong selangkah surut, namun kemudian seakan-akan tidak terjadi lagi sesuatu atasnya. Perlahan-lahan orang itu melangkah maju mendekati Anusapati yang terbaring di atas pasir, di pinggir sungai yang mengalirkan air gemericik berloncatan di sela-sela batu. Sumekar melihat orang itu berjongkok di samping Anusapati, kemudian meraba kening dan dahinya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam, kemudian perlahan-lahan pula ia berdiri. Selangkah ia maju sambil berkata, "Dahsyat sekali, perkelahian yang sangat dahsyat sekali." Orang itu berpaling, tetapi ia sama sekali tidak terkejut melihat kehadiran Sumekar. Bahkan perlahan-lahan ia berkata, "Aku melihat Kisanak mengikuti putra mahkota, tetapi kemudian Kisanak seakan-akan telah hilang di dalam jurang ini." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya.
katanya. "Jadi kau melihat aku juga?" "Iya." Sumekar berdiri mematung sejenak, kemudian perlahan-lahan ia melangkah maju. "Tuanku Anusapati telah pingsan. Apakah keadaannya berbahaya?" "Tidak, tidak berbahaya. Ia akan segera menjadi baik." Sumekar pun kemudian mendekatinya. Ia masih mendengar nafas Anusapati yang tersendat-sendat. "Lepaskan ikat pinggangnya," desis orang yang telah melukai Anusapati itu. Sumekar kemudian melepas ikat pinggang Anusapati. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya dan perlahan-lahan pula membijit lambungnya. Sejenak kemudian Anusapati menjadi semakin teratur. Sejuk udara di malam hari yang menyentuh keningnya membuatnya perlahan-lahan menyadari dirinya. Ketika ia membuka matanya, maka yang pertama-tama dilihatnya adalah bintang-bintang yang kabur di langit, kemudian bayangan yang suram, dan dua orang yang berjongkok di sampingnya. Perlahan-lahan Anusapati mulai teringat kembali apa yang telah terjadi atasnya. Karena itu, tiba-tiba saja ia berusaha bangun. Namun keadaannya masih terlampau lemah, sehingga kepalanya kembali terkulai di atas pasir. "Berbaringlah dahulu, tuanku," Sumekar berbisik di telinga Anusapati. "Siapa kau?" bertanya Anusapati. Suaranya serasa pernah ia dengar. "Hamba Sumekar, tuanku." "Paman Sumekar? Paman ada di sini pula?" "Ya, tuanku. Hamba mengikuti tuanku keluar dari istana." "Paman datang ke tempat ini bersamaan dengan kedatanganku?" "Hamba, tuanku." "Paman melihat aku bertempur?" "Hamba, tuanku. Hamba melihat tuanku membenturkan kekuatan Aji Gundala Sosro." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Dengan dada yang berdebar-debar, ia bertanya, "Di manakah lawanku tadi?" Sumekar tidak menjawab, tetapi ia berpaling dan memandang lawan Anusapati yang juga berjongkok di sampingnya. "Ampun, tuanku. Hambalah yang telah melawan tuanku." Kau! Sekali lagi Anusapati berusaha bangkit. Kali ini tubuhnya sudah menjadi semakin kuat, sehingga ia berhasil duduk di atas pasir. "Kenapa kau tidak membunuh aku sama sekali? Apakah Paman Sumekar telah mencegahmu dengan Aji Kalabama?" "Tidak, tuanku." Sumekarlah yang menyahut. "Hamba tidak melibatkan diri di dalam perkelahian ini. Hamba hanya sekedar melihat betapa Aji Gundala Sosro berbenturan dengan Aji Bajrapati." "Bajrapati?" bertanya Anusapati. "Hamba, tuanku." Anusapati pun kemudian berdiri tertatih-tatih. Tetapi ia segera mempersiapkan dirinya kembali untuk bertempur apabila lawannya mulai menyerang. "Hamba tidak akan bertempur lagi, tuanku," berkata lawannya yang kemudian berdiri pula. Tetapi tiba-tiba saja ia membungkukkan badannya dalam-dalam. "Siapakah kau sebenarnya dan apakah maksudmu?" "Ampun, tuanku. Hamba hanya ingin sekali bertempur melawan Aji Gundala Sosro." "Kau akan menunjukkan kelebihan Aji Bajrapatimu?" "Sama sekali tidak. Aji Gundala Sosro tidak kalah dahsyatnya dari Aji Bajrapati. Apalagi Aji Gundala Sosro yang hampir sempurna pada Mahesa Agni sekarang." Dada Anusapati menjadi semakin berdebar-debar.
Ternyata orang itu mengetahui tentang banyak hal dari dirinya, bahkan mengenal Mahisa Agni. Karena itu, maka sekali lagi ia bertanya, "Siapakah kau sebenarnya?" "Ampun tuanku, hamba adalah orang dari padepokan yang jauh terpencil, padepokan yang sepi, meskipun hamba pernah juga tinggal di kota ini." "Ya, siapa namamu?" "Nama hamba Witantra." "Witantra?" Anusapati mengulang, tanpa sesadarnya kepalanya terangguk-angguk kecil. "Kau kenal Paman Mahisa Agni?" "Apakah Mahisa Agni tidak pernah menyebut nama hamba?" Anusapati mengerutkan keningnya. Mungkin Paman Mahisa Agni pernah menyebut nama Witantra dan pernah pula menyebut Aji Bajrapati, Aji Suropati, dan Aji Bajrakumolo. "Tidak semuanya hamba miliki," jawab Witantra. "Tetapi kenapa kau tiba-tiba saja menjumpai aku di sini dan sengaja memancing perkelahian?" Witantra menarik nafas dalam-dalam, kemudian jawabnya sambil menengadahkan wajahnya ke langit itu. "Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Sebaiknya tuanku segera kembali ke istana. Biarlah Ki Sumekar menjelaskan kepada tuanku kenapa hamba berbuat begitu." Anusapati mengerutkan dahinya pula. Katanya, "Jadi Paman Sumekar mengetahui apa yang terjadi?" "Secara kebetulan tuanku, tetapi hamba akan mencoba mengerti apakah sebabnya Ki Witantra telah berbuat demikian. Tetapi adalah benar sekali katanya bahwa sebentar lagi fajar akan menyingsing. Tuanku harus sudah berada di istana. Waktu kini sudah sempit sekali." Anusapati mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, aku akan segera kembali ke istana." Setelah minta diri kepada Witantra, maka Anusapati dan Sumekar pun segera meninggalkan jurang itu kembali ke istana. Langkahnya yang masih gontai memaksanya untuk berpegangan kepada Sumekar ketika ia memanjat tebing. Tetapi kemudian Anusapati berjalan lebih dahulu beberapa puluh langkah dari Sumekar. Witantra yang mereka tinggalkan di bawah di antara tebing yang curam memandang putra mahkota itu dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata darah Tunggul Ametung mengalir pula di dalam tubuhnya. Anak itu agak terlampau cepat marah, apalagi lingkungannya yang tidak menguntungkannya. Sehari-hari ia harus menekan perasaannya, menyimpan kemarahan, dan merendam kata hati. Dalam kesempatan tertentu, semuanya itu akan meledak. Witantra bergumam kepada dirinya sendiri. Tetapi juga kemampuannya menakjubkan. Hanya anak Tunggul Ametung, di bawah asuhan Mahisa Agni sajalah seorang anak yang semudah itu mampu melepaskan Aji Gundala Sosro demikian kuatnya, sehingga aku terloncat selangkah surut. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Witantra memandang Anusapati yang memanjat tebing bersama Sumekar itu sampai mereka hilang di balik tanggul. Hampir saja aku salah menghitung. Kalau aku terlampau sedikit melepaskan tenaga Aji Bajrapati, maka akulah yang pasti akan pingsan. Kalau tidak ada orang lain, aku pasti akan dibunuhnya. Sekali lagi Witantra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan ia pun segera bergerak meninggalkan jurang itu. Sementara langit menjadi semakin merah. Dan Witantra masih bergumam. Mudah-mudahan Mahisa Agni berhasil membentuk putra mahkota menjadi seorang yang pantas menduduki takhta kelak. Meskipun Mahisa Agni berada di Kediri, tetapi hadirnya Sumekar di istana akan dapat melanjutkan usahanya.
Dalam pada itu, Anusapati berjalan dengan tergesa-gesa kembali ke istana. Meskipun tubuhnya masih terlampau lemah, namun ia berusaha untuk berjalan secepat-cepatnya karena fajar telah menjadi semakin merah. Untunglah bahwa Anusapati masih dapat mencapai istana sebelum terang tanah. Dengan tergesa-gesa, ia meloncati dinding dan berjalan tersuruk-suruk di antara pepohonan di halaman, di antara batang-batang perdu dan pohon bunga-bungaan. Dengan hati-hati sekali Anusapati melintasi halaman bangsalnya ketika tidak ada peronda yang sedang lewat, dan dengan diam-diam memasuki biliknya. Secepat-cepatnya Anusapati segera berganti pakaian meskipun ia tidak cemas apabila karena sesuatu harus segera keluar dari bangsal dengan pakaian itu dan dilihat oleh orang lain. Maka hal itu pasti akan membahayakannya. Demikianlah, baru saja ia selesai, maka istana itu seolah-olah telah terbangun karenanya. Para juru taman, juru masak di dapur, dan para emban yang akan membersihkan bangsal-bangsal bersama juru tebah telah terbangun. Api di dapur telah menyala dan sejenak kemudian telah terdengar derik sapu lidi di halaman di bawah pohon sawo kecik. Anusapati yang sudah menyembunyikan pakaiannya yang kotor dan basah itu pun segera keluar pula dari biliknya dan duduk di serambi bangsalnya. Dilihatnya di dalam kerembangan cahaya fajar, hamba istana berjalan hilir mudik menuju ke tempat kerja mereka masing-masing. Sedang para prajurit peronda pun telah kembali ke gardu pula. Hampir saja aku terlambat, desis Anusapati, namun terasa badannya masih terlampau letih. Benturan Aji Gundala Sosro dengan ilmu Witantra itu telah membuat Anusapati seolah-olah kehilangan semua kekuatannya. Namun udara pagi yang segar itu telah mengusap wajahnya, sehingga perlahan-lahan kekuatannya pun seakan-akan pulih kembali. Tetapi dengan demikian, Anusapati mengharap dapat segera menemui Sumekar untuk mendengar keterangannya tentang orang yang bernama Witantra. Ketika embanya datang membawa minuman hangat, Anusapati berdiri dan pergi ke ruang dalam sambil duduk di atas sebuah papan kayu cendana yang terukir di sudut ruangan. Ia menggeliat dan berkata, "Wah, alangkah segarnya pagi ini. Hampir semalam suntuk aku tidak terbangun sama sekali." Mbaknya tersenyum, tetapi ia mengerutkan keningnya ketika tiba-tiba Anusapati menguap. "Tuanku nampaknya letih sekali, justru letih sekali," berkata mbaknya. "Tidak, aku merasa segar sekali." Mbaknya kemudian memandanginya sejenak, lalu katanya, "Iya, tuanku nampak segar sekali." Tetapi Anusapati menyadari bahwa mbaknya yang sudah sekian lama merawatnya itu tidak dapat ditipunya. Mbaknya mengenalnya seperti mengenal anaknya sendiri. "Tuanku, silahkanlah tuanku minum agar tuanku menjadi semakin segar. Mumpung minuman masih hangat," berkata mbaknya kemudian. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. "Masih terlampau panas, Bibi," katanya. Mbaknya yang kemudian duduk di depannya itu tidak menyahut, tetapi dengan kerut-merut di keningnya,
Ia memandangi saja wajah Anusapati, bahkan seperti tidak disadarinya. Ia pun berkata, "Apakah tuanku sakit?" "Tidak, aku sehat sekali," berkata Anusapati sambil mengangkat kedua tangannya. "Tetapi tuanku pucat sekali dan nampak terlampau letih." Anusapati tersenyum. "Aku tidak apa-apa, Bibi. Aku tidak apa-apa. Mungkin aku justru terlampau banyak tidur. Aku tidak biasa tidur sampai semalam suntuk." Embanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab lagi. Ia hanya mempersilahkan Anusapati minum minuman yang masih hangat itu. "Silahkanlah tuanku. Hamba akan membersihkan bilik tuanku dan menunggui para hamba istana membersihkan ruangan-ruangan lain." "Baiklah, Bibi. Aku menunggu minuman ini agak dingin." Embanya pun kemudian meninggalkan ruangan itu masuk ke dalam bilik Anusapati. Ia mengerutkan keningnya ketika dilihatnya di lantai bilik itu pasir yang berhamburan. Agaknya pasir yang melekat di pakaian Anusapati telah mengotori lantai biliknya. Emban itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia membersihkan lantai bilik itu. Bukan juru penebah atau hamba istana yang lain yang membersihkannya itu, tetapi ia sendiri. Emban itu mengetahui serba sedikit apakah sebenarnya yang sering dilakukan oleh putra mahkota. Seperti yang dilihatnya hari ini, bahwa putra mahkota pasti telah melakukan latihan olah kanuragan. Tetapi emban itu segan bertanya lebih banyak lagi. Ia tidak mau mengganggu putra mahkota yang sedang digelisahkan oleh keadaan yang tidak serasi di dalam keluarganya. Hubungan yang pincang antara ayahanda dan putranya. Sebenarnya bagi emban itu agaknya sudah jelas apa yang terjadi dengan Anusapati. Hadirnya Ken Umang di dalam keluarga utama sebenarnya telah membuat hubungan keluarga di dalam istana itu menjadi buram. Dalam pada itu, ketika Anusapati kemudian meninggalkan ruangan itu setelah minum beberapa teguk dan memasuki biliknya yang sedang dibersihkan, ia menjadi terkejut sendiri ketika dilihatnya seonggok pasir di sudut ruangan. Dengan dada yang berdebar-debar, ia mencoba untuk tidak menghiraukannya, seolah-olah hal itu sama sekali bukannya hal yang tidak wajar terjadi di dalam bilik sebuah bangsal putra mahkota. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.